Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faiz Virus. Nah, kita akan bahas masalah kirian lagi di Yamaha Aerox. Udah jadi kebiasaan saya guys. Kalau udah lewatin genangan air, hujan yang cukup lumayan besar, saya pasti akan mengecek komponen dari CVT-nya. Karena bisa dilihat ya, ini basah banget, barusan baru dibuka bautnya, air semua tuh. Ini rembes. Nah, tuh, kalian lihat sendiri seberapa banyak airnya. Wah, ini lumayan ya guys. Tiap hujan akhirnya ya saya bongkar. Permasalahannya sih simple ya. Kenapa kok bisa rembes, bisa nembus? Selain dari bulatan ini ya, yang rembes, tapi dari packingan juga ya. Punya saya packingnya udah rusak, parah. Nah ini yang bikin rembes. Makanya kalau udah lewatin genangan air, hujan, pasti air masuk ke bagian CVT-nya. Oke. Kita akan buka dulu ya, karena tadi dipakai di jalan itu ngeden ya, lumayan basah untuk bagian pulinya. Dan kalau udah basah pasti bikin decit ya guys, karena fan bed slip. Emang lah kalau Jakarta kan begitu ada hujan ya yang cukup lumayan gede, nggak ramah ya, pasti terjadi genangan. Dan kalau di jalan juga kadang kita udah nggak bisa menghindar lagi, maju kena mundur kena ya. Oh tuh lihat, lihat ya, di sini basah air tuh, sampai karatan ya. Padahal baru bentar ya, langsung terlihat kayak gini. Pusing ya guys sebenarnya guys. Setiap hujan kita harus bongkar karena emang ada rembesan kayak gini nih. Fan-bed juga nih harus dicuci ya karena slip. Kita lihat juga nih, apakah bagian dalamannya kena air atau enggak. Kalau kena air berarti kita harus bersihin total. Tapi sepertinya aman ya. Di kampas ganda juga nggak kelihatan basah. Cuman tadi ada sisa di itunya aja, area mangkok. Karena tadi emang nggak terlalu lama juga ya hujan, terus genangannya juga nggak banyak dan nggak parah kayak yang sebelum-sebelumnya saya lewatin. Udah 2 hari sih sebenarnya motor saya itu lewatin hujan ya, karena tiap balik sore itu pasti hujan yang cukup lumayan gede ya. Dari Kelapa Gading sampai Depok kan lumayan jauh ya, karena dikhawatirkan kalau nggak langsung dibersihin ada beberapa part yang berkarat atau beberapa part yang nantinya jadi masalah. Di antaranya kayak tadi mangkok. Terus yang paling ngeri pastinya di area bos. Nih bosnya kalau udah karatan jarang kita bersihin. Begitu kena hujan, ini si bos akan susah dilepas ya guys. Makanya kalau udah setiap hujan genangan air, saya sempetin aja buat bongkar, buat bersih-bersih ya. Biar motor juga enak lagi, nggak ada suara ngedecit lagi, dan tidak bermasalah di kemudian hari. Ini mah simpel-simpel aja ya guys. Bersihinnya kita nggak total-total banget. Hanya kita bersihin
atau keringin area-area yang basah aja. Sampai semuanya kering. Jadi nggak perlu pakai cairan pembersih, cukup kita lap aja ya. Oh, ini tetap harus ganti bagian sealnya ya. Udah jelek tuh, udah kelihatan ada rembesan-rembesan lagi ya. Nanti saya beli dulu untuk bagian sealnya biar enak ya, nggak rembes. Sayang juga kan oli baru ganti. Kalau rembes banyak, motor pasti masalah. Oli juga banyak kebuang ya guys. Udah beres, udah bersih. Ini masih banyak airnya nih di area mangkok ya. Ingat, lapnya harus bebas dari minyak-minyakan ya guys. Nah, oke ya. Cuman permasalahannya gini guys, kalau udah kena lewat genangan banjir seperti itu ya, satu hal yang paling krusial banget itu adalah fanbelt yang masih basah. Kalau perpulian kan, mau rumah puli, mau kipas puli, kita lapin dia kering. Kayak tadi nih, dia agak basah, tinggal kita lapin aja, dia kering ya. Mau semua bagiannya kita lap juga, pastinya akan langsung kering. Nah, kayak termasuk di bagian rumah roller, tinggal bersih-bersih, lap-lap, oke. Tapi satu hal yang nantinya akan susah adalah fan belt. Karena fan belt itu kita harus nunggu kering dulu, biar nggak ngeden tarikannya. Terus juga ntar nggak ada bunyi ngedecit ya. Yang jelas pasti fan belt itu bakal slip kalau keadaan masih basah. Ini kerasa banget ya kalau dipegang basah nih. Area ininya nih masih kerasa ada sedikit-sedikit air dan kerasa basah. Otomatis kalau keadaan fan belt seperti ini harus kita keringin dulu nih, biar enak lagi dipakai. Dipaksain nunggu panas juga nggak masalah ya, cuman agak lama dan kurang nyaman aja gedennya. Oleh karena itu, saya karena masih ada cadangan fan belt yang lama dan masih lumayan bagus ya, tuh keadaannya. Jadi kita pakein aja dulu fan belt yang lainnya lagi. Di video sebelumnya kan saya pakai yang all new Aerox ya, tapi itu juga udah masalah. Jadi ini saya pakai fan belt yang lama aja buat sementara sampai besok. Ini fan belt gauge-nya mau saya bersihin ya, mau saya cuci, mau saya keringin lagi, biar di hari berikutnya kita bongkar dan kita ganti lagi pakai fan belt gauge. Intinya harus pakai fan belt yang kering ya. Berhubung ini udah jam 9 malam lewat dikit, jadi nggak memungkinkan saya untuk menunggu proses yang lebih lama. Jadi kita akan pakai dulu fan belt yang lama ya guys. Oke, terus tinggal kita kencingin lagi. Mana tadi? Tadi di jalan pokoknya udah nggak enak, udah susah dia mau ngangkat ke 80 ya. Ngeden di kiriannya karena basah ya guys. Oke guys, jadi kayak begitu ya rutinitas untuk saya kalau motor udah lewatin genangan ya. Pasti saya akan bongkar bagian CVT-nya. Dan ini kejadian baru di hari ini aja ya. Karena hari kemarin pun sempat saya cek
dia aman, nggak ada rembesan air. Dalam 2 hari itu hujan lewatin, yang kemarin dia aman, yang tadi mungkin emang lebih deras ya. Karena saya juga pakai jas hujan langsung di kantor. Walhasil masih ada air yang masuk ke bagian CVT-nya. Dan biar lebih aman lagi, emang kita harus ganti juga ya bagian ininya, bagian packingnya ya. Ini udah bejat parah nih punya saya, jadi emang harus ganti ya guys. Udah rusak nih ya, udah kesirangan dibongkar. Nanti saya akan beli dan tentunya nanti akan saya videoin lagi ya guys. Oke guys, gitu dulu ya video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.